yang penting gimana cara kita harus tetap punya impact nih ke sekitar gitu, kita aja terdampak gitu kan. Dari situ ternyata anak-anak muda ngerasa terwakilkan gitu kan, mereka ngerasa kebingungan, mereka ngerasa mentalnya lagi bermasalah, tapi dari situ kita saling menyemangati, kita bentuk sebuah wadah untuk support system gitu. Setelah pandemi itu akhirnya kayak kita tuh jadi kepikiran untuk product development, maksudnya mikirin si pop-up nih ternyata punya potensi loh Nat. Jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi, yang penting jalan terus gitu, apapun hasilnya ya udah coba dulu sampai akhirnya gue nemuin sisi lain dari diri gue selama pandemi gitu kan. Yang selalu aku pikirin adalah aku udah jalan sejauh ini, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya aku harus banding setir ke hal lain lagi, itu sama aja aku kayak nggak bertanggung jawab sama pilihan aku selalu berpikir kayak gitu. Halo, selamat sore. Kenalin aku Lita dari Bocil. Dulu aku mungkin waktu kuliah tahun 2014 ya mulai kuliah, terus mulai kepikiran Bocil tuh di 2016. Itu aku awalnya juga kayak Caca nih, doyan-doyan magang, doyan-doyan jadi volunteer gitu. Terus awalnya itu karena seringnya ikut volunteer yang di bidang kreatif sama di pendidikan anak, akhirnya dari situ tercetus tuh mulai kayak banyak research soal anak gitu, maksudnya ternyata tuh pendidikan kreatif anak tuh itu berpengaruh banget sama mindsetnya mereka di masa dewasa gitu. Nah dari situ sebenarnya nggak terlalu kepikiran pas awalnya nih, masih yang research gitu. Terus udah gitu dari sanalah karena seringnya action, seringnya ketemu anak-anak, terus ketemu anak muda, akhirnya tercetus lah si Bocil. Dan terus ketemu nih karena Nadia kebetulan bestie aku banget nih dari SMA gitu. Akhirnya kita banyak ngobrol-ngobrol nih soal anak muda, terus soal permasalahan anak muda. Kok anak muda ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset ya? Kayak gitu-gitu. Terus dari situlah muncul nih 1001 mimpi, yang mana itu akhirnya jadi misinya si Bocil gitu. Nah dia mungkin nambahin nih soal yang 1001 mimpi. Ya mungkin sebelumnya terima kasih untuk Kak Caca dan Kak Carla. Perkenalkan, aku Nadia. Di sini aku part of Bocil, kebetulan juga sebagai leader di 1001 Mimpi. Jadi kalau mau cerita sedikit, kenal Lita emang dari SMA, sahabat aku. Terus ternyata kita satu frekuensi nih obrolannya, terus ngobrolin tentang permasalahan-permasalahan anak muda. Dan dari situ tercetuslah 1001 Mimpi. Nah, 1001 Mimpi ini sebuah campaign program dari Bocil Inc. yang kita tuh sama-sama ngajak anak-anak muda buat growth mindset lah yang tadi udah dijelasin sama Lita, dan kita ngajak buat yuk kita bareng-bareng kolaborasi untuk satu permasalahan Indonesia yang nanti mendatang nih tentang bonus demografi, di mana usia produktif anak muda tuh akan lebih banyak. Jadi jangan sampai kita menciptakan anak-anak muda yang punya fixed mindset tadi. Kita harus menanamkan itu anak-anak muda punya growth mindset, kurang lebih sih gitu. Kita kan dari Bocil ini kan konsultan kreatif yang bergerak di produk dan jasa nih. Nah, misinya kita ini kan bisa dibilang charity-nya Bocil gitu, yang misi 1001 Petualang Impian gitu. Yang mana dananya itu sebenarnya dari penjualan jasa dan produknya kita nih gitu. Terus tiba-tiba pandemi gitu. Jadi gimana nih biar misi kita seenggaknya tetap jalan. Walau emang omset kan turun drastis kan, tapi yang penting gimana cara kita harus tetap punya impact nih ke sekitar gitu. Kita aja terdampak gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu. Itu tuh pas awal-awal sama Nadia itu tuh udah yang gimana nih Nat gitu, sampai kita tuh jual makanan kan yang Bocil tuh sebenarnya nggak ada Bocil food sebenarnya sebenarnya nggak ada tuh kayak istilah yang kita pernah kepikiran food and be gitu. Nah tapi karena Nadia juga salah satu cita-cita pengen punya kafe atau restoran, akhirnya tuh ya semangat juga kita ngejalaninnya gitu. Maksudnya sampai sekarang pun walaupun juga nggak terlalu stabil, belum stabil, tapi kita tuh seneng aja jalanin karena kita sendiri juga seneng sama apa yang kita jual gitu. Terus kan sebelum pandemi itu kan Bocil emang fokusnya di event kids kan, di di event ulang tahun anak. Terus misalnya kayak aku tuh sering kerja sama komunitas, terus keluar kota bawa si produknya Bocil nih, si pop up. Nah dia juga wakilin ke Magelang kayak gitu-gitu, ke Papua kayak gitu-gitu. Tapi
pas pandemi gimana nih, kita harus dari mana nih Nat gitu. Ibarat kata kita pernah sih kerjasama by Zoom gitu, tapi itu juga maksudnya masih struggling juga, maksudnya masih kita butuh penyesuaian dan lain-lain gitu. Jadi pas ini ya beda banget. Terus sebelum pandemi juga kan kebetulan tuh dulu timnya juga dikit sih, kayak cuman aku sama desainernya gitu. Sama Nadia tuh masih kita freelance masih freelance aja gitu. Masih kalau emang lagi free bantu Bocil gitu. Dan sebelum pandemi juga bisa dibilang konsep kita belum matang ya Nat, kayak misi kita juga belum sematang sekarang gitu. Jadi walaupun banyak cobaannya nih pas pandemi gitu, tapi banyak maknanya juga sih yang kita rasain gitu. Maksudnya setelah pandemi itu akhirnya kayak kita tuh jadi kepikiran untuk product development, maksudnya mikirin si Popam nih ternyata punya potensi loh Nat gitu. Akhirnya yang kita lombain ke Kemendikbud yang alhamdulillah tuh juara 1 gitu. Iya, alhamdulillah. Akhirnya tuh kita terfokus ya Nat di situ, kayak di situ. Dan di situ juga kita tuh berapa tahun ya, kayak 2 tahunan kali ya, nyari tim untuk yang ngembangin Bocil bareng nih. Itu tuh ketemu pas pandemi Ca. Jadi pas pandemi kita ngeliat nih, orang yang bertahan di Bocil terus tetap support Bocil, itu akhirnya jadi tim internal kita gitu. Yang mana sampai sekarang pun kita jadinya sering meeting, sering tukar pikiran kayak gitu-gitu. Terus si Bocil sendiri dan si misi 1001 Petualang Impian ini juga jadi ini anak, jadi kayak istilahnya nemuin jati diri gitu loh Ca. Terus Nadia sendiri kan dia juga jadi banyak ini ya, maksudnya banyak ngobrol sama anak muda. Terus kemarin juga sempat live sama Herjunot Ali si Nadia nih tentang quarter life crisis. Iya sih, jadi kayak di masa pandemi ini walaupun emang di rumah aja, banyak banget sih hikmahnya buat Bocil dan 1001 Mimpi. Awalnya tuh kan kayak aku sama Lita tuh cuma kayak punya ide apa ya Cil ya, buat apa ya kita ya 1001 Mimpi tuh belum ada namanya. Sampai akhirnya pandemi datang, kita coba aja yuk buat dari Instagram gitu kan, kita ngeposting banyak yang benar-benar kita udah jalanin. Di pelosok-pelosok tuh kita posting tuh semua aksi-aksi beberapa anak muda. Ya udah dari situ ternyata anak-anak muda pada interest gitu kan. Mereka ngerasain mungkin emang yang paling nyerang saat pandemi kesehatan mental mereka ya. Jadi mereka merasa terwakilkan, mereka semua cerita tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi. Ya pada dasarnya kita ngerasain hal yang sama gitu. Mereka baru mulai usaha akhirnya anjlok gitu, mungkin kayak Kak Caca juga baru buka kedai kopi, ternyata pandemi mau nggak mau jadi harus mikir berkali-kali kan untuk inovasi apa gitu. Terus ternyata memang di usia 20 ke 30 tahun itu kan ada namanya quarter life crisis ya. Nah di situ aku juga berkesempatan live sama Herjunot Ali nih, membawa Bocil dan 1001 Mimpi. Dari situ ternyata anak-anak muda ngerasa terwakilkan gitu kan, mereka ngerasa kebingungan, mereka ngerasa mentalnya lagi bermasalah, tapi dari situ kita saling menyemangati, kita bentuk sebuah wadah untuk support system gitu. Jadi kayak 1001 Mimpi ini lebih ke lebih ke misi si Bocil itu sendiri sih, buat kita gerak bersama gitu. Kalau ngerasa di titik itu pasti sih, malah bukan cuma sekali doang. Iya benar ya, berkali-kali. Mungkin kalau aku masih ada kegiatan di luar ya, karena aku di luar Bocil juga kerja juga kan. Jadi kalau aku sih emang anaknya juga ekstrovert kan. Jadi ketika memang di rumah stres, makanya aku solusinya adalah kembangin Bocil Food ini yang dulu tuh cuma ada di kepala doang, cuma ide. Terus dari situ aku kayak, kayaknya Bocil Food lumayan nih, banyak yang suka gitu kan. Kita jual dimsum sama kebab tuh banyak yang memang mereka tuh seneng gitu kan. Jadi di situ tuh aku tuh semangat selama WFH di rumah gitu. Terus setelah WFH baru deh aku kan kerja, jadi memang udah nggak terlalu kepikiran banget sih kalau pas udah di luar gitu. Mungkin kalau Lita sendiri gimana? Ya apalagi pas yang ini nggak sih, yang titiknya tuh pas Ramadan ya. Jadi kayak berasa banget kan, kayak selama ini kan kalau pas Ramadan itu biasa Bocil bikin hampers, tapi kita nggak pernah yang terkonsep banget gitu. Udah permintaan dari luar. Tapi akhirnya pas kemarin 2021 itu bener-bener kita konsepin dari makanannya apa, cookies-cookiesnya tuh yang selucu apa,
sampai packagingnya tuh yang benar-benar ngedukasi gitu. Jadi hampersnya itu jadi nggak cuma orang tuanya nih yang seneng ketika menerima hampers, anaknya pun teredukasi karena di dalam hampersnya si bocil ini ketika ngebuka itu bercerita kayak lebaran itu artinya apa, terus cookies itu awalnya dari apa gitu, terus nastar itu dari mana kayak gitu-gitu. Jadi ketika ngebuka, experience si anak ini jadinya berasa kayak dia tuh merasa menerima juga, nggak cuma orang tuanya yang happy, tapi si anaknya secara nggak langsung ikut happy ketika dapat kiriman dari entah keluarga, entah temen mamanya, entah temen papanya kayak gitu. Itu yang ngebuat kita, oh ternyata ini tuh bisa digabung-gabungin ya gitu. Jadi kita kayak punya resep baru gitu loh buat bocil ya. Jadi secara nggak langsung kayak gitu. Jadi banyak hal yang itu tuh kayak gimana ya, yang mungkin waktu sebelum pandemi nih ya, kalau aku individu tuh aku tuh ngerasa lari banget. Lari itu maksudnya aku ngejar sesuatu, action dan lain-lain. Tapi aku nggak pernah mikir sebenarnya gitu. Maksudnya nggak pernah mikir tuh dalam artian nggak pernah berpikir sematang itu gitu. Tapi ketika pandemi di mana pergerakan itu terbatas dan aku lebih banyak di rumah, di situ aku mikir banyak sih. Maksudnya oh ya bocil harus ini ya gitu. Oh bocil harus maksudnya bocil tuh jadi peka ketika pas pandemi gitu. Aku dulu nggak pernah yang berpikir kayak kita bikin komunitas ya Not gitu. Itu tuh tercetus malah pas pandemi gitu. Anak muda tuh kasihan ya, quarter life crisis gini-gini. Itu tuh kita pas pandemi gitu. Terus kayak kita kayaknya harus punya workshop deh gitu. Jadi dulu tuh bocil nggak ada workshop gitu. Maksudnya masih nyampur sama rumah aku gitu. Terus akhirnya pas pandemi mikir, nih kok barang bocil udah banyak ya gitu. Harus gimana nih gitu. Aku bilang ke orang tua aku, Mah aku mau cari kontrakan dan lain-lain. Ternyata mama aku bilang, nih di tempat mama aja malah bisa diskon kayak gitu. Jadi kayak ibarat kata ya udah deh oke gerak nih kita beres-beres. Jadi banyak hal yang tadinya ya. Tuh yang tadi tuh aku ngerasa berantakan banget bocil karena sejujurnya emang aku dulunya nggak berniat bisnis sejauh ini sih Cak gitu, karena awalnya dulu kan bocil ini kan tercetus karena yang tadi aku bilang, aku awalnya ikut volunteer, terus ternyata aku seneng, terus kok nerus gitu. Awalnya juga berangkat kan dari gudang kan, maksudnya aku bukan tipikal orang yang awalnya tuh kita modal, kita bikin bisnis plan, terus ayo kita bisnis lah gitu, enggak gitu. Jadi awalnya tuh berangkat jalan dari gudang, terus temen pada pesen dan lain-lain, jalan-jalan ketemu orang, terkonsep, dari situ baru kepikiran oh ini ternyata ini ya, ternyata ini diminatin orang ya gitu. Jadi dari situ malah baru ngerasa dirapiinnya tuh ya setelah pandemi gitu. Jadi walau di sisi lain mungkin secara eksternal kita ngerasa gagal banget sih kita gitu, maksudnya udah sejauh ini tapi kok kita harus ngerasain dampak yang berat banget nih pas pandemi. Tapi ada sisi lain yang secara internal, secara emosional, secara tim, secara kita satu sama lain kita saling evaluasi dan ngerapiin itu gitu yang mungkin orang nggak lihat ya, kayak maksudnya gimana nih bocil pandemi gitu, pasti yang dikhawatirin gitu. Iya kalau dibilang dari segi omset itu turun drastis, tapi dari segi emosional, dari segi kita terhadap tim dan kita terhadap misi kita itu malah kita ngerasa fondasi kita makin kuat ya nggak sih, kayak gitu sih Cak. Dulu sih waktu aku mikir ngerasa gagal banget gitu, kayak ngapain ya gitu, pasti tuh waktu awal banget pandemi yang paling keserang gue ngapain nih gitu, itu yang paling keserang banget di situ gitu. Terus kayak Nat gue harus apa nih Nat, gue nyari kerja kali ya, gue ini kali ya, udah pokoknya semua hal yang ada di otak itu kayak langsung yang tercetus nih ke Nadia, karena kan Nadia selain partner bisnis dia juga emang sahabat, jadi aku tuh ngeluarin apa-apa ke dia gitu. Jadi yang kayak gimana nih Nat, gue harus kerja atau gue harus apa nih, gue harus nerusin di mana, kayak gitu tuh banyak pertanyaan yang bikin aku jadi linglung Cak waktu itu Cak. Terus si Nadia seenggaknya masih nyemangatin, terus desainer aku kebetulan pacar aku dia juga yang udah kita coba dulu aja, kita bisa coba dari sisi lain kayak gitu-gitu. Itu yang ngebuat aku jadinya ngerasa oke, bisa nih gitu.
Dan mungkin banyak sih cobaan kayak dari omongan-omongan orang luar gitu, kayak yang mungkin kayak bikin senggol lah gitu. Cuman ya balik lagi, karena alhamdulillahnya aku punya tim yang bisa dibilang sahabat aku juga gitu, pacar aku juga. Jadi itu yang ngebuat aku juga jadinya kembali ke track gitu. Maksudnya yang selalu aku pikirin ada, aku udah jalan sejauh ini, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya aku harus banding setir ke hal lain lagi, itu sama aja aku kayak nggak bertanggung jawab sama pilihan aku. Aku selalu berpikir kayak gitu. Kalau terus ya udah akhirnya kan karena banyak kenal orang juga kayak dari Kejar Mimpi salah satunya, dari kayak Mas Adi gitu-gitu, itu mereka banyak percayaan juga ke Bocil, kayak bikin merchandise, terus kemarin juga pesen pop up banyak untuk kegiatan mereka gitu. Terus ada beberapa perusahaan yang percaya ke Bocil, itu yang ngebuat akhirnya juga bangkit sih. Jadi dari sisi yang benar-benar bangkit, selain dari internal tim Bocilnya, kita ngelihat kebutuhan pasar tuh masih butuh Bocil loh gitu. Walau emang nggak di event nih, kita lebih ke produk nih saat ini gitu, yang ibarat kata selama ini kita kemana aja ya gitu, malah kayak gitu, yang selama ini kita kemana aja, kok kita terlalu terfokus di event, ternyata ada peluang lain nih yang nggak kita sadarin gitu sih. Kalau aku sendiri secara pribadi, secara personal ya, jujur kayak bersyukur banget sih punya sahabat juga sebagai CEO juga, Lita. Ini tuh kayak dia tuh selalu kayak membuat timnya ini tuh kayak trial and error gitu. Jadi ya udah lu coba aja dulu, lu jalan aja terus gitu kan. Mau nanti hasilnya gimana, dia tuh nggak pernah marah gitu. Dia tuh kayak nggak pernah kayak gue kan pada akhirnya kan Bocil Food ini ya. Jadi tuh kayak Rita tuh nggak pernah yang, nah pokoknya bulan ini targetnya harus penjualan 100 piece dimsum gitu, nggak pernah. Jadi kayak ya udah coba jalan dulu pelan-pelan, step by step. Karena yang aku paling ingat tuh kata-kata dia, jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi, yang penting jalan terus gitu. Apapun hasilnya, ya udah coba dulu sampai akhirnya gue nemuin sisi lain dari diri gue selama pandemi gitu kan. Kayak pada akhirnya yang buat energi aku bangkit lagi ada 1001 Mimpi, kita support system, kita beberapa kali pas pandemi pun juga kayak ada kegiatan sosial, kita collab sama beberapa komunitas, kayak waktu itu sama Kansas, jadi kita kayak main sama anak-anak, itu tuh yang bikin akhirnya bangkit lagi dan bikin semangat lagi kayak. Terus kita pernah kayak Jumat berbagi, terus kayak ngasih makanan ke orang-orang yang di jalan, itu kayak ya ampun, mereka belum aja ada apa-apanya mereka gitu aja yang ibaratnya nggak punya pekerjaan di kondisi pandemi gini tetap survive cari kerja. Kita yang tetap punya pekerjaan yang di rumah, kita aman kita gitu, aman gitu. Paling yang kita pikirin tuh terlalu masa depan banget, sampai kita tuh stres, harus gimana, planning yang harusnya kayak gini harus kita tunda lagi gitu tuh. Jadi hal itu yang akhirnya tuh ngebangkitin aku secara pribadi. Akhirnya aku juga sharing sama tim dan bersyukur banget ada 1001 Mimpi yang jadi support system gitu. Jadi saling ngedorong jadi saling ngedorong. Terus kayak kita selalu bilang kan kayak yang penting tuh kita jalan terus gitu kan. Kita kalau ada apa-apa komunikasi terbuka, jangan pernah menutupi dengan kata nggak apa-apa gitu sih yang paling aku inget. Jadi kita tuh komunikasi emang alhamdulillahnya lancar. Jadi kita satu sama lain tuh saling tahu. Akhirnya itu sih yang buat kita tuh survive sampai sekarang. Yang ternyata udah mau 2 tahun ya. Iya, pandemi. Tiba-tiba, pandemi. Sampai akhirnya kita kayak, PPKM diperpanjang kayak udah nggak. Iya, jadi kayak yang tadinya tuh sedih gitu. Ya ampun, PPKM gue kayaknya nggak bebas deh, mau ngapain, bingung gitu. Sampai akhirnya ya udah kita sama-sama udah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi ya udah enak aja gitu. Jadi saling nguatin gitu. Saling nguatin, poinnya benar. Dari aku sih waktu pandemi ya, waktu aku lagi sedih-sedihnya tuh, aku tuh banyak baca sama nonton film drakor. Salah satunya kalau kamu nonton mungkin Itaewon Class, itu kan tentang bisnis ya. Di situ tuh dijelasin tentang bisnis, tentang manusia gitu. Dan kebetulan buku yang aku baca tentang bisnis itu memang kaitannya sama manusia. Yang kita lakukan untuk manusia dan yang pesen juga manusia, yang kita pekerjakan manusia gitu. Jadi segala sesuatu tentang manusia. Yang itu ngebuat aku tuh ingat sama salah satu kata-kata dari
dan aku dia bilang kita nih jadi manusia intinya melayani gitu, mau setinggi apapun jabatan dia kayak presiden pun dia melayani rakyat kan gitu, terus kayak menteri melayani rakyat gitu, semua orang tuh sebenarnya melayani gitu. Jadi dari situ aku berpikir kita tuh harus selalu ingat untuk selalu menghargain siapapun yang ada di dekat kita dan termasuk diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang ngebuat aku jadi selalu berpegang teguh harus selalu memanusiakan manusia gitu. Jadi maksudnya kayak pas pandemi ini kan itu banyak nge-push banget ya, maksudnya dari sisi mental, pikiran, hati itu pasti kan ke-push banget, kayak ibarat kata tuh nggak ada hari tanpa berdialog sama diri sendiri lah, kayak berantem gitu. Tapi terus kan aku kayak waktu awal pasti aku kayak ngerasa ayo dong harus gimana nih kayak gini, maksudnya kayak ayo kali ya aku harus maksain tim aku biar cepet gini. Tapi pada akhirnya aku berpikir kalau aku cuman berpikir kayak cepetnya gitu, itu hasilnya tuh nggak akan langgeng menurut aku. Tapi kalau aku berpikir soal kuatnya gitu, itu akan bisa bertahan, bisa ya jangka panjang gitu. Karena kalau kita cuma mikir cepet, bangunan kalau dipikir cepet tapi pondasinya nggak kuat, setahun 2 tahun juga ambruk gitu. Tapi kalau bisnis yang dipikirin adalah kuatnya, dia mau 10 tahun, 20 tahun mendatang itu akan kuat gitu. Jadi yang selalu aku pikirin adalah ya udah sih ini proses gitu. Toh aku pandemi ini dikasih kesempatan untuk menata banyak orang gitu, menata diri aku sendiri terutama, terus tim aku, terus berbayan anak muda yang mereka terdampak sama pandemi gitu. Itu jadi terpikirkan gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi aku nggak ada kepikiran di situ sih Kak. Maksudnya yang aku pikirin adalah cuman ayo terus kerja kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi pas pandemi yang soal pegang teguh ya itu tadi, kuat itu lebih penting dari sekedar cepat, terus memanusiakan manusia. Dan satu lagi adalah habit sih, itu habit yang sangat yang kayak berpengaruh banget sih. Kayak habit kecil itu bisa ngebangun mimpi besar intinya gitu. Jadi habit aku tuh sebelum pandemi itu jelek banget, kayak abis event begadang capek itu tuh kayak pikiran tuh jadi bawaannya stres, terus besoknya harus meeting kemana, ke sana ke sini gitu. Jadi kayak nggak ada waktu untuk diri aku sendiri gitu, terus nggak ada waktu untuk aku ngobrol sama tim aku tenang tuh nggak ada gitu. Yang dipikirkan adalah ayo nih deadline sekian lah kayak gitu. Tapi setelah pandemi ya itu habit manusia itu sangat yang mungkin akan terus aku pertahankan untuk aku pegang teguh sih gitu sih. Karena kita udah tahu kekuatan dalam diri kita, jadi itu yang bikin aku tuh akhirnya tuh oh ya udah nggak apa-apa sekarang istirahat bentar, sambil introspeksi diri, sambil evaluasi diri, karena ini bagian dari proses. Jadi ketika tahu waktunya untuk bangkit, alhamdulillah tim support juga sih gitu. Kayak kemarin beberapa bulan lalu aku juga sempet kan COVID gitu, terus di rumah aja, terus kayak sekuat-kuatnya orang gitu kan, walaupun banyak yang support gitu, tapi kayak tetap ngedown kan. Tapi tuh kayak tim Bocil akhirnya memahami gitu, ngerti, nggak terlalu maksa. Dan dari situ kayak bersyukur aja sih, karena yang ditanemin memang mindset itu sih, proses gitu. Kalau dari aku sih gagal tuh adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jadi hadapin aja gitu, karena karena kan kegagalan itu kan sebenarnya kayak pijakan kita yang harus kayak kita kumpulin jadi batu bata yang buat ngebangun diri kita kan gitu. Jadi selagi kita juga masih terus on ya udah gitu, balik selalu ke prinsip kalau emang harus yang ada yang dibenerin ya udah segera benerin gitu. Jadi jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi gitu. Jadi ya terus berjalan sih gitu. Jadi persisten aja terus gitu. Oh, dari aku sih namanya hidup tuh masalah nggak akan pernah berhenti sih. Jadi bukan masalah yang makin kecil, tapi kita yang semakin besar dan semakin kuat, gitu aja.